atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Apa itu polutan? Polutan atau bahan pencemaran adalah bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sampah. Macam-macam polusi ada 4, yaitu polusi udara, air, tanah, dan suara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi udara, polusi suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional maupun global. Pencemaran udara di dalam ruangan dapat mempengaruhi kesehatan manusia sama buruknya dengan pencemaran udara di ruang terbuka. Penyebab pencemaran udara yang paling utama adalah manusia, dan merasakan dampaknya pun manusia. Pencemaran udara adalah salah satu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer bumi tersebut bisa berupa karbon dioksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan masih banyak yang lagi lainnya. Masuknya polutan ke dalam atmosfer yang menjadi terjadinya pencemaran udara bisa disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara karena faktor alam contohnya adalah aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Kemudian penyebab pencemaran udara yang kedua adalah karena faktor manusia. Contohnya seperti pembakaran sampah, proses peleburan, pertambangan, dan penggalian, proses pengolahan dan pemanasan, pembuangan limbah sembarangan, dan proses pembangunan. Indikator polusi. Indikator polusi merupakan suatu zat yang dilakukan sebagai alat ukur untuk melihat tinggi atau rendahnya tingkat pencemaran atau polusi yang berada di lingkungan. Indikator polusi dibagi menjadi 3, yaitu indikator fisik, indikator kimia, dan indikator biologi. Secara fisik, sifat-sifat udara yang dapat diamati, udara yang bersih seharusnya tidak berwarna dan berbau. Adanya warna atau bau pada udara menunjukkan adanya polutan. Secara kimia, indeks standar pencemaran udara atau ISPU memberi informasi tingkat pencemaran udara yang merupakan hasil pemantauan konsentrasi rata-rata berbagai polutan udara selama periode 24 jam. Jenis polutan yang dipantau antara lain karbon monoksida atau CO, sulfur dioksida, SO2, nitrogen oksida, NO, ozon 03, dan materi partikulat debu. Peningkatan konsentrasi senyawa-senyawa polutan di udara merupakan indikator bagi tingkat polusi udara. Secara biologi, makhluk hidup yang rentan pada perubahan konsentrasi zat polutan di udara dapat dijadikan indikator biologi. Contoh indikator biologi untuk mengamati tingkat polusi udara ialah lumut kerak atau listenes. Lumut kerak merupakan simbiosis antara algae fotosintetik atau cyanobacteria dengan fungi. Lumut kerak terdiri atas beberapa kelompok yang masih memiliki tingkat sensitivitas berbeda terhadap polutan udara. Oleh karena itu, keberadaan kelompok lumut kerak tertentu di suatu wilayah dapat menjadi indikator bagi tingkat polusi udara di wilayah. Lumut kerak Usnea sp dan Erwinia sp tidak akan dapat bertahan hidup jika konsentrasi sulfur dioksida di udara terlalu tinggi. Dampak polusi udara. Dampak polusi udara dibagi menjadi 2, yaitu dampak bagi kesehatan manusia dan dampak bagi lingkungan. Berikut
berdampak bagi kesehatan manusia, yaitu penyakit pernapasan, kerusakan kardiovaskular, kelelahan, sakit kepala dan kecemasan, iritasi pada mata, hidung dan tenggorokan, kerusakan pada organ reproduksi, bahaya pada hati, limpa dan darah, kerusakan sistem saraf dan bisa menjadi kematian. Dampak bagi lingkungan, memengaruhi dan mengubah iklim akibat peningkatan kadar CO2 di udara sehingga terjadi efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, hujan asap, mengganggu penglihatan yang dapat berpotensi meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Dapat merusak cat, karet, dan bersifat korosif terhadap benda dari logam, memengaruhi fotosintesis tumbuhan, memengaruhi kuantitas dan kualitas sinar matahari. Berikut gambar